Hai guys, perkenalkan nama saya Rica Andilian. Hari ini saya akan memperjelaskan apa itu atribut produk fresh. Pertama-tama sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan apa itu produk fresh. Produk fresh sendiri merupakan bahan makanan yang masih segar ataupun olahan yang memerlukan kondisi khusus agar produk terlihat lebih segar. Dan biasanya produk-produk tersebut memiliki masa kadaluarsa yang relatif lebih singkat. Dan agar bisa bersaing dengan produk-produk lainnya, dia harus memiliki sebuah keunikan dan nilai lebih. Dan sebuah keunikan tersebut yang disebut dengan atribut produk. Dan selain menjadi pembeda antara produk A dan produk B, dia harus dapat menarik konsumen untuk membeli produknya. Kalau misalnya dia nggak dapat menarik konsumen kan sia-sia kalau kita buat produk tersebut kan. Dan di sini saya akan jelaskan apa-apa saja yang dapat menarik konsumen. Dan produk fresh yang baik itulah disebut dengan kesegaran produk. Contohnya seperti produk sayur, buah, dan daging. Itu dia ada mutu produknya masing-masing. Contohnya sayur. Sayur itu biasa untuk sayuran daun ya. Sayuran daun biasanya tulang daun masih terlihat dengan jelas. Batang daunnya itu masih mudah dipatahkan. Dan daun secara seluruhnya masih utuh. Warna daun tidak kusam, masih cerah. Dan daun bekas gigitan ulat itu adalah daun yang baik karena tidak ada semprotan bahan-bahan kimia lainnya. Dan untuk produk buah ini juga ada mutu produknya, itu ada 4. Pertama itu adalah warna terlihat lebih cerah. Yang kedua, kulitnya masih bagus dan mulus dan tidak lembek. Yang ketiga itu teksturnya masih keras, yang tadi saya bilang tidak lembek. Yang terakhir itu aromanya masih segar. Kalau misalnya kita udah cium aromanya kayak aneh-aneh, kayak mau busuk-busuk gitu, lebih baik jangan dimakan gitu loh. Yang ketiga itu adalah produk daging. Itu macam-macam daging ya, kayak ada ikan, daging ayam, sapi, dan kambing. Tapi untuk daging ayam, sapi, dan kambing itu kurang lebih sama. Jadi saya akan dibedakan menjadi 2. Pertama itu adalah produk ikan segar. Biasanya ikan segar tampak lebih cerah, sisi masih melekat dan masih cerah, masih glowing. Dan aroma ikannya masih segar dan normal gitu loh. Nggak kayak bau-bau amisnya nggak amis sekali. Dan daging ikan masih kenyal. Sedangkan yang daging, warna daging masih merah jambu cerah, tidak berbau amis. Permukaan daging masih lembab dan tidak kering maupun basah. Dan serabut daging biasanya ada yang halus dan ada yang kasar. Contohnya kayak sapi itu serabutnya tuh kasar. Kalau misalnya kambing lebih halus. Daging bisa disimpan di suhu 1 sampai 10 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan kesegaran produknya. Yang kedua adalah penataan produk. Faktor yang membuat salah satu supermarket lebih memiliki daya tarik bagi konsumen dibandingkan dengan toko-toko lainnya bukan hanya jenis dan lengkapnya barang tersebut di toko, tetapi cara penataan produknya. Beberapa indikator produk yang baik dan menjadi daya tarik konsumen antara lain sebagai berikut. Pertama itu adalah pengelompokan yang jelas dan menarik. Yang kedua, kebersihan produk dan daerah yang dipajang, daerah pajang produknya. Yang ketiga itu adalah pemajangan penuh dan berkesinambungan gitu. Yang pertama saya jelaskan apa itu pengelompokan yang jelas dan menarik. Yang jelas dan menarik itu kayak yang pertama, produk dikelompokkan berdasarkan jenis dan manfaatnya seperti buah, produk beku, bahan olahan, sayur, daging. Itu dibagi masing-masing, yang dicampur. Jadi kalau saya dicampur kan susah carinya, kurang menarik. Kalau saya dibagi satu-satu, konsumen lebih memiliki rasa tertarik. Yang kedua, produk ditata sedemikian rupa sehingga konsumen mudah mencari barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemanfaatan media sebagai alat pajang juga akan membantu dalam hal penataan supaya terlihat lebih menarik seperti bins, frozen, dan showcase. Yang keempat, produk disusun sesuai intensitas warna. Ya, warnanya harus kayak kemarin kan yang lebih gelap ke kiri, yang terang ke kanan gitu. Dan yang kelima, buat sales add-on, yaitu orang yang memperlihatkan cara menggunakannya. Kayak contohnya kita ke BCS, ke DC supermarket, biasa di belakang-belakang itu kayak ada orang goreng bakso ikan, kayak gini loh caranya, giniin gitu. B, kebersihan produk dan daerah pajangnya.
produk dan daerah pajangnya yang bersih sangat menentukan ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut. Indikator produk yang baik dan menjadi daya tarik konsumen antara lain sebagai berikut. Pertama, produk tidak kotor dan tidak berdebu. Yang kedua, terbebas dari serangga seperti lalat ataupun kecoa. Yang ketiga, produk dalam keadaan rapi dan yang enggak sobek-sobek gitu, yang enggak kucet-kucet gitu. Yang keempat, kemasan produk fresh menggunakan plastik wrapping untuk menjaga kebersihannya. Dan yang kelima, areanya harus wangi gitu loh. Area ini ya di bagian daerah pajang tuh harus wangi. Jangan tunjukinnya di bau amisnya gitu. Yang pemajangan penuh dan berkesinambungan. Beragam produk yang dijual juga akan membuat konsumen lebih luasa untuk memilih produk. Selain beragam, juga harus tersedia secara berkesinambungan. Maksudnya kayak lebih nyambung gitu. Selanjutnya ini adalah yang ketiga. Expired date and best before. Apa yang dimaksud dengan expired date? Apa yang disebut dengan best before? Walaupun dengarnya sama, ternyata mereka juga memiliki arti yang berbeda-beda loh. Kenapa konsumen harus mengetahui kedua hal tersebut? Supaya konsumen tahu apakah makanan atau barang yang dia beli masih layak digunakan atau tidak. Dan tadi saya jelaskan yang di awal, expired date dan best before itu memiliki arti yang berbeda-beda, walaupun yang intinya sama. Pertama itu expired date adalah sebuah kode diberikan untuk memberi informasi mengenai batas waktu maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Sedangkan best before adalah kode yang diberikan untuk menginformasikan bahwa produk masih baik jika dikonsumsi sebelum waktu tertentu gitu. Kalau expired date itu batas waktu maksimal untuk menggunakan produk tersebut. Kalau best before memberikan kode untuk menginformasikan bahwa produk tersebut masih baik jika dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir itu adalah harga produk. Sebuah produk yang ditata lalu dicantumkan harga dengan menggunakan label ataupun dengan sarana POP atau point of purchase. Label adalah keterangan tentang harga produk yang ditempel pada barang atau kemasan. POP atau point of purchase merupakan pemajangan poster ataupun harga suatu produk dan juga alat promo. Dan POP juga berfungsi sebagai penunjuk harga produk untuk menarik konsumen. Dan POP juga berfungsi sebagai alat penunjuk harga produk untuk menarik minat konsumen. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada salah kata saya minta maaf. Dan tetap stay at home, tetap di rumah aja. Saya Rizal Andrian, pamit undur diri. Terima kasih.